Bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang pernikahan kita. Kalau sampai ada yang tahu bahwa aku orang pertama yang akan panik. Kenapa bisa begitu, Pras? Kalau sampai itu terjadi, hari itu adalah hari kiamat buat aku. Maksud kamu apa kiamat, Pras? Karena hari itu, aku akan kehilangan Arini selama-lamanya. Daripada aku harus kehilangan Arini, lebih baik aku mati nih. Ya Allah, apakah aku harus bicara tentang kedatangan Arini dan ibunya? Tapi nanti kalau aku salah bicara, bisa-bisa Pras marah. Dan akhirnya kami bertengkar. Karena dia pasti panik. Rahasia perkawinan kita terbongkar. Lebih baik aku pura-pura gak tahu. Dan duduk manis. Tunggu sampai Pras bertanya. Baru aku bakal kasih reaksi. Pangeran pulang melawan. Pangeran cantik. Cantik, lihat deh. Penjahatnya udah kalah. Dia ngejengkang alias pingsan. Cantik, kenapa sih? Kok manyun aja? Masa Wati lihat dari kemarin nggak ada senyum-senyumnya. Ketawa dong. Kan Wati udah bikin lucu supaya cantik ketawa. Non, Bang Kumis sama Mpok Ati kan tadi udah main begitu, udah lucu-lucuan. Nih, sampai kepala Bang Kumis benjut. Masa Non diem aja masih cemberut begitu sih? Iya. Gimana Nadia nggak sedih? Orang ibu dan ayah berantem terus. Hah? Aduh cantik, kalau masalah berantem terus mah itu hal yang biasa. Pok Ati aja sama Bang Kumis berantem terus. Tapi kan ntar bayan lagi gitu. Tapi kata nenek, ibu dan ayah disuruh bercerai. Hah? Bercerai? Bercerai. Waduh, bercerai. Waduh, bercerai. Gimana sih? Apa? Dengar majikan mau bercerai, situ mesti pingsan. Kaget, pingsan. Gue pingsan. Gue pingsan. Astagfirullahaladzim. Iya. Urap, masa gue pingsan sendirian? Lu juga pan supir kesayangannya Nyonya. Lu juga kudu pingsan dong kalau ngedengar mereka mau bercerai. Ikutan. Aduh. Bener kan? HP-nya dimatiin kan? Mungkin lobet, Bu. Alah, lobet apa emang sengaja dimatiin? Ibu yakin tuh sekarang dia lagi enak-enakan sama Meros? Kamu masih mau nungguin dia? Aku yakin, Bu, Mas Pras akan pulang. Karena dia udah janji untuk sholat tarawih berjamaah. Dan kami juga janji untuk tadarusan agar hatam sampai akhir Ramadan. Cukup, Rin. Kamu berhenti deh berandai-andai. Ibu tuh nggak mau lihat kamu semakin terpuruk. Sementara Pras lagi enak-enakan sama istri mudanya. Tapi Bu, aku mohon. Udah Rin, kamu nggak ada tapi-tapian lagi, nggak ada mohon-mohon lagi sama ibu. Rin, kamu tuh cantik, pintar, berprestasi. Dan yang paling penting, kamu istri yang soleha. Berhenti kamu membela Pras. Dia udah nol besar di mata ibu. Tapi Bu, yang aku lakukan hanyalah berhusnuzon sama Allah. Bukankah itu yang Ibu ajarkan sama aku? Iya, betul. Tapi tidak dalam hal poligami. Dalam hal ini, yang perlu kamu lakukan adalah bersikap. Tindakan. Maksud Ibu? Hari ini juga, kamu pulang ke rumah ayah dan ibu. Sebentar lagi ayahmu akan jemput. Apa? Ayah mau datang jemput? Bu, Ibu tolong jangan bilang kalau ayah udah tahu semuanya tentang ini, Bu. Maafin ibu, Rin. Ibu terpaksa harus cerita sama ayahmu karena masalah ini terlalu besar. Ibu. Kenapa
Ramirez begitu aneh hari ini? Dia terus membicarakan rahasia tentang perkawinan aku dengan dia akan terbongkar. Apa yang sebenarnya udah terjadi ya? Sekarang pengawal Tuan Putri sudah pingsan. Nah, sekarang Tuan Putri akan saya bawa ke menara saya. Menara Pangeran Buluk. Ayo, bangun. Berdiri, berdiri, berdiri sini, berdiri. Pangeran Buluk. Tidak balik ke kastil Pangeran Buluk. Ampun nih bocah, makanannya apa tau ya? Berat banget. Aduh, pinggang moron. Pras! Prasetya! Keluar kamu! Ibu itu ayah, Bu. Ibu aku takut, Bu. Pasti ayah akan marah sekali sama Mas Pras. Ya iyalah. Ayah mana yang nggak marah ngeliat anaknya di madu? Tapi, Bu, ini semua masih bisa kita bicarakan secara baik-baik, kan? Dengerin, kamu tuh anak ibu yang paling ibu sayang. Kamu tuh udah ngebelain suamimu, Pras, yang udah jelas-jelas mengkhianati kamu. Apa kamu rela berbagi cinta sama perempuan muda itu? Dengar ya, Rin. Kamu adalah anak ibu yang paling ibu sayang. Ibu gak rela ngeliat kamu disakitin, Rin. Kalau kamu sakit, jiwa ibu lebih sakit lagi. Tapi, Bu, Mas Pras... Cukup hari ini. Biarkan Mas Pras menghadapi ayahmu. Biar dia yang menjelaskan semuanya bertanggung jawab. Prasetya! Sini kamu! Ibu, Bu, tunggu, Bu. Assalamualaikum ayah. Ayah, kenapa nampar aku kayak gini? Kamu berani sekali ya melukai hati anak saya. Maksud ayah apa? Memangnya apa yang udah aku lakuin ya? Jangan pura-pura bodoh kamu. Padahal kamu sudah janji sama saya untuk tidak menduakan hari ini. Mana sih kamu? Mana? Astagfirullahaladzim. Aku setia sama Arini. Dan aku berusaha untuk jadi suami yang terbaik. Omong kosong! Kenyataan. Kamu sudah menikah dengan orang lain. Di luar sana kan? Iya kan? Perempuan lain, apa yang ayah maksud? Aku nggak ngerti apa yang ayah katakan barusan. Masih bisa bohong kamu ya? Masih bisa bohong kamu? Mau saya aja lagi? Hah? Ayah, ampun ayah, ampun ayah. Loh, kok masih ada suara yang berantem-berantem sih? Masih ada suara kakek. Dengar. Bangun. Bangun. Aduh, kagak boleh orang istirahat. Aduh, ya Allah tolong. Kenapa? Ini anak denger lagi katanya ada yang berantem. Bagaimana nih? Aduh, gimana dong? Gue jadi bingung. Mendingan lu hibur lagi aja dah. Lu gendong lagi aja dia. Yang bener aja ini aja 2 putaran aja nih pinggang merontok. Sekarang gini aja deh. Jadi saya gendong. Tapi gaji situ 3 bulan buat saya. Udah pernah kelilipan bakyak belum lu? Enak aja 3 bulan gaji. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Lu tanggung jawab juga. Itu kan anak majikan, bukan gue doang yang mesti beresin. Lu juga mesti ngasuh. Kenapa jadi kayak orang Belanda sih tuh? Ayah, ampun ayah. Ini bisa dibicarakan baik-baik ayah.
Bicarakan baik-baik, apa maksud kamu? Kamu itu laki-laki tidak bertanggung jawab. Akui aja. Kamu akui, Pras. Kalau kamu sudah menikah dengan perempuan lain selain Arini. Dari mana ayah tahu? Dari mana saya tahu? Itu urusan saya. Yang jelas, bukti-bukti perselingkuhan kamu sangat jelas. Sangat jelas, Pras. Kamu ketahuan selingkuh. Bahkan, kamu sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Ini berarti kamu melanggar kesepakatan yang kita bikin. Kamu ingatkan kesepakatan itu? Hah? Iya ayah, saya ingat. Tapi ceritanya nggak kayak gini ayah. Ayah, saya mohon, saya bisa kasih penjelasan. Kenapa saya harus melakukan pernikahan itu? Gak perlu. Kami udah tahu cerita detailnya. Bu, sayang. Siap kamu di situ. Jangan coba-coba dekati Arini. Selesaikan dulu urusan kamu dengan kami orang tua Arini, sebab dulu kamu yang udah meminta Arini untuk dinikahi. Iya kan? Bu, saya mohon maafkan saya. Saya sama sekali nggak ada niat untuk nyakitin Arini. Tapi takdir yang memaksa saya, Bu, harus melakukan pernikahan yang kedua. Nyalain takdir? Setelah apa yang kamu rasakan dengan kenikmatannya bersama perempuan itu? La ilaha illallah, Bu. Ini nggak seperti yang Ibu bayangin. Saya melakukan pernikahan kedua bukan karena keinginan saya, Bu. Tapi keadaan. Terlalu kamu ya, Pras. Masih juga mau bela diri, hah? Tega-teganya kamu udah menyakiti Arini, perempuan sebaik ini. Dulu, kamu meminta-minta kepada kami berdua untuk menikahi Arini. Mana janji setia kamu? Maafkanlah saya. Saya akuin saya salah, Bu. Tolong kasih waktu saya untuk menjelaskan. Gak perlu semua penjelasan kamu itu. Karena gak akan merubah keadaan. Faktanya adalah, kamu sudah menikah dengan perempuan yang bernama Mayros. Ibu tahu dari mana soal Mayros? Dari mana? Kamu mau tahu? Ibu bisa cerita sama kamu dari A sampai Z. Bagaimana kami bisa menemukan perempuan selingkuhan kamu? Kamu mau tahu dari mana kami bisa tahu pernikahan gelap kamu itu? Iya. Jawabannya satu. Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggiring pada kami untuk bisa menemukan dengan siapa kamu menghabiskan hari-hari kamu. Dengan perempuan itu kan? Dasar kamu kejam! Kamu pembohong! Kamu penipu! Ya, dia udah menyakiti anak kita ya. Dia udah mengkhianati Arini ya. Dia udah membuat Arini menjadi di madu ya. Maafin saya, Ayah, Ibu. Saya nggak sanggup jika harus kehilangan Arini. Karena itu saya nggak bisa bicara terus terang. Saya takut Arini nggak bisa menerima pernikahan kami. Saya mohon maaf, Ayah. Saya mohon maaf. Pras, bangun. Bangun. Kamu dengar baik-baik ya, Pras. Saya nggak tahu apa yang akan Arini lakukan menghadapi fakta perselingkuhan kamu itu. Tapi yang jelas, saya sebagai ayah, saya akan bertindak tegas.
Maksud ayah? Ayah jangan bilang ayah akan membuat aku sama Arini bercerai. Saya nggak bisa menjawab itu sekarang. Lebih baik kamu siap-siap aja, Pras. Untuk menerima segala kemungkinan terburuk yang terpahit. Karena kamu sudah mempoligami anak saya. Ayah, ayah demi Allah ayah. Saya belum siap untuk kehilangan Arini. Kenapa kamu nggak berpikir sebelum kamu menikah dengan perempuan itu? Perpisahan kamu dengan Arini adalah langkah yang terbaik. Karena kekejaman kamu sudah mengkhianati anak saya. Mungkin kalau kamu jujur lebih awal, Mas, aku masih bisa menerima kamu. Bagaimanapun juga, aku berhak tahu apa alasan kamu menikah dengan perempuan itu, Mas. Sayang maafin aku. Izinkanlah saya untuk menjelaskan ke kamu. Tapi kalau boleh, kita harus bicara empat mata. Tidak. Kamu tidak boleh bicara berdua. Kamu bicara di sini, di depan kami orang tua Arini. Iya. Kamu harus bicara di depan kami sebagai orang tua. Aku mohon, sayang, ayah, ibu, pengertiannya. Biarkan saya menyelesaikan semua kesalahan saya sama Arini. Ya, tolong ya. Jangan kasih izin ya. Bu, percayalah Bu. Saya sudah berdosa. Dan dosa saya ini nggak termaafkan. Tolong saya bicara sama Arini. Nanti setelah itu, apapun keputusan ayah sama ibu, saya siap menerimanya. Baiklah. Saya akan izinkan. Tapi jangan sekali-kali. Kamu jangan sekali-kali menyentuh Arini anak saya. Atau kamu akan berhadapan dengan tangan saya. Ingat. Aku takut dengan apa yang akan terjadi kalau Pras tahu rahasia pernikahan kita udah terbongkar. Astaga. Mungkin hari ini hari terakhir Pras kesini. Saya istrinya Prasetya. Ya ampun, kok ibu bisa tahu ya nama lengkapnya suami saya? Tentu saja saya tahu. Karena Pras itu adalah menantu saya. Jadi ibu,
Ini semua gara-gara Arini sama ibunya. Aku nggak terima diperlakukan seperti itu. Aku diperlakukan seperti perempuan murahan. Enggak, Mei. Enggak, Mei. Sekarang waktunya kamu harus melindungi diri kamu sendiri sama Akbar. Karena cuma Akbar yang kamu punya di dunia ini, Mei. Cuma Akbar. Ya, kamu harus bisa, Mei. Kamu harus bisa. Nyonya. Nong, kamu mau apa? Kamu kebiasaan ya masuk tanpa izin aku. Harusnya kamu tahu, jangan ikut campur sama urusan saya. Maaf ya Nyonya. Kamu selalu ikut campur sama urusan saya. Privasi saya. Ngerti nggak? Iya Nyonya. Tapi ini soal Den Akbar. Akbar? Akbar kenapa? Iya, jadi dari tadi itu Den Akbar nangis terus Nyonya. Saya udah coba hibur, saya kasih mainan, saya kasih dot, dia nggak mau berhenti nangis. Yaudah, biar saya ngurus. Suruh stres, marah-marah mulu kerjaannya. Orang bagus-bagus dikasih tahu anaknya nangis, malah gue yang kena damprat. Gini nih, akibat nggak pernah dibelai suami, jadinya kerjaannya marah-marah mulu. Lagian mau-maunya jadi falakor. Silahkan, Mas. Apa yang mau kamu katakan? Arini, maafin aku. Maafin aku, sayang. Aku sama sekali nggak ada niat tuh nyakitin kamu. Maafin aku, sayang. Maafin aku. Mas bangun, Mas. Mas, kamu nggak perlu bersimpuh di kakiku. Kamu suamiku, kamu imamku, dan aku makmummu. Kamu adalah surga dan neraka bagiku. Jika ada terjadi sesuatu dengan kamu, maka aku ikut terlibat. Aku tahu aku salah. Arini, maafin aku. Aku nggak butuh pengakuan bersalah kamu, Mas. Yang aku butuhkan adalah kejujuran dari kamu. Kenapa kamu diam, Mas? Aku nggak akan paksa kamu untuk jawab sekarang, Mas. Kapanpun kamu siap, aku akan dengarkan. Aku akan kasih kamu waktu sampai kamu siap menjelaskan semuanya denganku. Ren, kamu mau kemana? Hari ini butuh ketenangan, Bu. Aku boleh kan ke rumah Ibu? Untuk sementara, aku nggak mau ketemu sama Mas Pras. Boleh dong sayang. Kan tadi Ibu juga udah ngajakin kamu. Rumah Ibu, rumah kamu juga. Jadi setiap saat kamu mau pulang, pintu rumah selalu terbuka lebar. Ternyata aku nggak kuat, Bu. Aku nggak mau melihat Mas Pras. Setidaknya sampai dia siap bicara semuanya sama aku, Bu. Ya memang udah harusnya begitu, Rin. Kalau memang dia laki-laki yang bertanggung jawab, dia harusnya bisa menjelaskan semuanya. Wati. Jadi kamu di sini dulu ya. Ntar digendong lagi sama Bang Kumis sampai Bogor. Ya, Wati dipanggil sama Doro dulu ya. Di sini aja ya. Iya, Doro. Wati. Iya, Doro. Po. Iya, Doro. Nadia di mana? Ada Doro lagi main sama Bang Kumis.
Dia tahu nggak kalau kakek neneknya lagi marah sama ayahnya? Sepertinya tahu Doro. Tapi Bang Kumis pinter Doro. Ngajak bercanda Non. Jadi Nonnya lagi ketawa-tawan Doro. Alhamdulillah. Pok, Iya. tolongin saya ya. Siapin barang-barang, baju-bajunya Nadia, mainan Nadia semuanya. Masukin ke dalam koper ya. Siap. Kamu, Bang Kumis, Nadia, sekarang juga ikut saya pulang. Siap Doro. Saya beresin dulu Doro. Ya. Ini sih Doro. Ya Allah, aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Ini bukan cerita dari istana yang aku impikan. Suamiku sendiri telah menghancurkan istanaku. Ceritaku, aku percaya cinta adalah anugerah darimu. Tapi apalah arti sebuah cinta ketika pengkhianatan mengiringinya? Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Karena aku tahu Engkau akan membantuku keluar dari semua permasalahan ini. Pok, Apa Nadia sayang? takut, Pok. Nadia nggak mau ayah dan ibu pisah. Nadia tenang ya. Gak usah khawatir. Ibu sama ayah gak akan pisah. Cantik sabar ya. Tapi, Pok, gimana ayah, Pok? Nadia takut, ayah sedih. Cantik tenang aja. Ayah gak akan sedih. Ayah akan baik-baik aja. Ya. Nadia gak boleh khawatirin ayah. Tadi Empok udah beresin baju. Kita mau nginep di rumah nenek sama kakek. Oke? Setuju, Pok. Tos dong. Yuk, 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 yuk. Kakek, nanti udah siap. Oh iya sayang. Nadia sayang, tunggu dulu di mobil ya sama Bu Hati. Nanti kakek, nenek sama ibu nyusul. Ayah gak ikut. Iya nanti juga nyusul ya. Nadia sayang duluan di mobil ya. Ya, udah. Bu Hati tolong anterin ke mobil. Siap, Doro. Hari ini. Tunggu sini. Sayang, saya kamu kemana? Sayang, aku mohon, jangan tinggalin aku. Sayang, tolong lihat aku. Lihat aku sebentar aja, sayang. Aku nih suami kamu. Aku sayang sama kamu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau kamu memang sayang sama anak saya, pastinya kamu gak akan nyakitin dia. Maafin aku hari ini. Ini gak seperti yang kamu pikir. Aku mohon kamu jangan pergi. Hari ini, aku gak bisa hidup tanpa kamu sama Nadia. Aku mohon sayang jangan pergi. Sayang, lihat aku sebentar aja. Hari ini lebih baik kamu duluan ke mobil kan. Nadia sudah nunggu di mobil. Bu, tolong. Hari ini, Mau kemana kamu? Jangan ganggu hari ini. Hari ini perlu menenangkan dirinya dulu. Jangan ikut ya. Bu, kita mau kemana? Kok ayah nggak diajak? Ayah masih ada urusan sayang. Nanti kalau urusan ayah udah kelar, insya Allah ayah nyusulin kita kok. Tapi biasanya kita bareng-bareng kalau mau ke rumah nenek. Nadia, sesekali nggak apa-apa dong pergi ke rumah nenek tanpa ayah. Lagian juga kan ayah masih sibuk kerja. Tuh, kakak juga udah kangen banget sama Nadia. Tapi kenapa nggak kakek dan nenek aja yang nginep di rumah ayah? Jadi Nadia nggak usah pisah sama ayah. Nadia sayang, cucu kakek tersayang. Kakek kan kangen banget sama Nadia. Makanya kakek pengen Nadia bobo di rumah. Mumpung kakek besok itu cuti. Karena kemarin-kemarin
kakek sibuk kerja di luar kota, sayang. Nah, besok kita bisa jalan-jalan, sayang. Asik. Bener ya, Kek. Tapi Nadia boleh kan ajak ayah? Iya sayang. Pokoknya kalau ayah udah selesai kerjaannya, insya Allah kita ajak ayah jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Makasih kakek. Makasih nenek. Iya, cucu nenek yang pintar. Ya Allah, apakah ini keputusan terbaik yang harus aku ambil? Salahkah aku melakukan ini pada suamiku dan membiarkan anakku dalam kebingungan seperti ini? Rin, kamu harus kuat ya nak. Kamu harus kuat bukan cuma untuk diri kamu sendiri, tapi buat Nadia, buat ibu, buat ayah. Kamu harus terus berjuang supaya kamu tuh kuat. Juga kuatkan iman kamu dan terus mendekat sama Allah. Karena ibu yakin pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kamu dan Nadia. Astaga, Akbar, kamu kenapa sayang? Kok panas kayak gini? Aduh Akbar, aduh jangan sakit sayang. Ini pasti karena kemarin ya sayang. Aduh gimana nih? Nong, Nong. Iya sayang, iya. Iyanya? Nong, ini Akbar demam tinggi Nong. Dia tinggi banget demamnya, lihat tuh. Aduh, gimana nih Nong? Saya nggak tahu harus ngapain nih Nong. Akbar, dan Akbar tiduran dulu ya. Aduh, Nyonya harus tenang, Nyonya jangan panik. Kalau kayak gini, kita harus ambil plester penurun demam. Sebentar Nung ambil ya. Iya. Aduh nak, sayang maafin mama ya. Kamu kayak gini gara-gara mama. Aduh, cepetan Nung, cepetan. Iya, Nya. Nih, dan Akbar, suster Nunung kompres ya. Demamnya harus turun, ya. Cekatan juga ya si Nunung. Untung aja ada dia. Kalau enggak, aku nggak tahu harus gimana. Nung ini gimana Nung? Di saat kayak gini, Nyonya nggak boleh panik. Kita harus siap siaga terus. Nah, suster Nunung kasih lihat ya Nyonya ya. Di saat kayak gini, bajunya harus kita longgarin supaya Den Akbar nggak tambah kepanasan. Terus sedia air supaya nanti kalau misalkan dia dehidrasi langsung bisa dikasih minum. Sama sedia sendok selalu ya Nyonya ya. Takutnya tiba-tiba nanti Den Akbar step. Ya udah kamu urusin Nung. Cepetan. Saya takut Akbar kenapa-napa. Iya Nyonya. Gimana ini? Saya minta maaf sebelumnya Nyonya. Saya nggak bermaksud lancang, tapi apa nggak sebaiknya Nyonya telepon Tuan Pras? Kamu ngapain nyuruh-nyuruh saya? Lagian, ngapain juga nelfon Pras? Kalau itu cuma bakal bikin dia tambah stres. Ya mungkin gitulah Nyonya. Kan bagaimanapun juga Tuan Pras itu ayahnya Den Akbar. Dia pasti sayang sama Den Akbar. Saya takut malah kalau Nyonya nggak kasih tahu, nanti Tuan Pras malah marah. Nggak bisa, Nung. Sekarang Pras itu lagi fokus sama Arini dan keluarganya. Lagian, saya juga tahu kok posisi saya ada di mana. Saya sadar kok, saya tahu diri. Ya ampun, Nyonya baik banget ya. Di saat kayak gini masih bisa mikirin orang lain. Padahal Nyonya kan juga dizolimin sama mereka. Apalagi sama siapa tuh? Ibu yang berhijab itu. Ibu Emi maksud kamu? Iya itu Nyonya. Dia galak banget ya. Marah-marahnya sampai kayak orang kesurupan gitu. Serem, saya aja takut. Saya kan takut Nyonya sampai kenapa-napa. Kamu yakin? Kamu kasihan sama saya? Biasanya orang itu kasihan sama istri pertama. Dan mereka malah membenci istri kedua. Ya ampun Nyonya. Kita ini hidup gak usah mikirin apa kata orang lain. Kita pikirin diri kita sendiri aja. Lagian saya tahu kok Nyonya itu orang baik. Ternyata pintar juga kamu. Makasih ya, Nung.
kamu udah mau berpihak sama saya. Saya seneng dengar ada orang yang mau berpihak sama saya. Dimanapun juga, Nyonya kan majikan saya. Kalau misalkan saya nggak belain Nyonya, berarti saya suster yang nggak tahu diri dong Nyonya. Ya udah Nung, sekarang kita fokus dulu sama Akbar. Saya belum tenang kalau belum bawa dia ke dokter. Yuk kita cepetan siap-siap. Iya. Kamu bawa Akbar nih. Ayo dan Akbar. Ayo. Sini sama suster Nunung ya. Yuk kita ke rumah sakit. Gimana dok? Gimana keadaan anak saya? Untuk pemeriksaan saat ini, anak ibu positif terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Untung ibu segera membawanya ke sini. Kalau tidak, kondisinya lebih buruk dari ini. Dia bisa terkena difteri. Ya Allah, kok ini bisa terjadi dok? Setahu saya ISPA kan bisa fatal kan dok? Iya, maka dari itu Akbar harus opnam untuk beberapa hari agar kita bisa tahu observasi penyakitnya lebih lanjut. Nyonya, Nyonya nggak apa-apa? Nung, saya bingung Nung. Saya nelfon Pras atau enggak ya? Kalau menurut saya sih sebaiknya Nyonya telepon Tuan Pras. Karena ini kan menyangkut Den Akbar. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Den Akbar dan Nyonya nggak ngasih tahu Tuan Pras, takutnya malah Nyonya ini salahin. Tapi gimana Pras? Nyonya berhak kok. Mau nanti mereka ngomong apa, Nyonya hadapin aja. Yang penting keselamatannya Den Akbar dulu. Omongan Nunung bener juga. Jangan sampai aku disalahin Pras ntar. Dia kan sayang banget sama Akbar. Tapi yang harus kamu tahu, aku tidak siap jika Ari diminta cerai. Ya Allah, hamba yang sudah banyak melakukan dosa, tampaknya tak pantas untuk memohon kepadamu. Hamba hanya makhluk lemah dan tidak berdaya, sehingga hamba tidak bisa menjaga amanah perkawinan ini. Ayo Pras. Ya Allah, sekarang hamba telah menyakiti perasaan orang yang paling hamba cintai. Dan sekarang hamba nggak tahu apakah hamba masih berhak memiliki Arini. Apakah Arini masih berhak untuk memiliki hamba? Ayo dong Pras, angkat, ini penting. Akbar lagi sakit. Tolong angkat. Kalau hamba tahu kejadiannya akan seperti ini, hamba tidak akan melakukannya, ya Allah. Maafkan hambamu, ya Allah, telah membiarkan orang ketiga masuk ke dalam perkawinan aku sama Arini. Ayo dong Pras, ayo angkat. Si Nyonya Falakor ini gimana sih? Muka cantik, body oke. Sebenarnya pura-pura bodoh atau beneran bodoh sih? Udah tahu Dosi lagi jadi sasaran enek-enek kayak keluarganya Nyonya Arini. Malah telepon. Dasar otak didengkul. Siap-siap aja dicincang abis. Jadi perkedel baru tahu rasa loh. Aku butuh kamu Pras, tolong angkat. Mirus,
Halo, Assalamualaikum. Kamu kenapa baru angkat telepon aku? Kamu lagi di mana? Kalau kamu telepon aku cuman mau bilang kangen, lebih baik aku matiin aja teleponnya. Pras, ini Akbar lagi sakit dan aku lagi di rumah sakit. Kamu bisa nggak kesini? Halo? Halo? Pras, kamu kenapa diam aja? Kamu bisa nggak kesini? Maaf, Mei. Untuk kali ini aku nggak bisa. Tapi Pras, ini Akbar loh, Pras. Maaf, Mei. Aku terpaksa untuk menolak permintaan kamu. Tolong kamu ngertiin. Sekalipun buat Akbar. Iya, Mei. Pras, kamu udah janji sama aku kalau kamu akan ngejagain Akbar dan kalau kamu cinta sama Akbar. Mei, tolong ngertiin aku. Pras, bukannya kamu udah janji sama aku? Mana janji kamu? Kamu janji kalau kamu bakal jagain Akbar, kalau kamu bakal tanggung jawab sama Akbar. Tolong, Mei. Kamu hargain posisi aku. Sekarang posisi aku ini sedang sulit. Aku sekarang posisinya lagi sulit, Pras. Dan aku lagi butuh kamu. Mei, posisi aku ini seperti telur di ujung tanduk. Yang kapan aja bisa jatuh dan pecah, Mei. Maksud kamu itu apa, Pras? Kalau kamu mau ninggalin aku, gitu? Aku sama sekali nggak ada niat untuk ninggalin kamu, Mei. Cuman aku nggak mau kehilangan Arini dan Nadia. Terus gimana sama aku, Pras? Kamu udah janji kalau kamu nggak bakal ninggalin aku seperti laki-laki yang lain. Aku memang bukan seperti laki-laki yang sudah meninggalkan kamu. Tapi yang harus kamu tahu, aku tidak siap jika Arini minta cerai. Kamu tega sama aku, Pras. Mei, tolonglah ngerti. Kamu udah bohong sama aku. Bohong apa? Ya, kamu udah bohong sama aku kalau kamu cinta sama Akbar. Kalau kamu bakal jagain Akbar. Kalau kamu akan tanggung jawab sama Akbar. Kamu udah bohong. Aku nggak pernah bohong, Mei. Aku cuma minta sama kamu. Tolong ngertiin aku. Ngerti? Ngerti, Pras. Kenapa aku yang selalu harus ngertiin kamu? Kamu kapan ngertiin aku? Aku lagi butuhin kamu, Pras. Bukan itu maksudnya, Mei. Bukan. Aku mohon sama kamu, tolong ngertiin aku. Sekarang pernikahan aku itu yang harus dipertaruhkan. Pras, kalau kamu benar-benar peduli sama Akbar, kamu datang ke sini juga. Jawaban aku akan tetap sama Mei. Oke. Oke. Berarti kamu benar-benar nggak peduli sama Akbar. Kalau kamu memang nggak bisa kesini, aku juga nggak bisa maksa. Makasih ya, Pras. Makasih loh. Nyonya, iya kenapa Nong? Nyonya, dan Akbar Nyonya. Apa? Kata dokter keadaannya semakin parah kita. Astaga, iya. Dok, tunggu dok. Gimana keadaan anak saya? Kondisi anak ibu semakin memburuk. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, saya takutnya anak ibu tidak bisa bertahan lama karena panasnya semakin tinggi. Ya Allah, yaudah dok, lakukan yang terbaik dok. Lakukan apapun, saya udah dapat izin dari suami saya. Selamatkan anak saya dok. Iya, kami sedang melakukan penanganan ini, Bu. Apa yang saya harus lakukan? Tolong ibu segera selesaikan proses administrasinya. Saya permisi dulu, Ibu. Ya makasih dok. Nong, kamu di sini jagain Akbar, saya yang ngurusin semuanya ya. Iya. Dasar, pasti dia bohong tuh tadi. Pasti suaminya sebenarnya nggak mau kesini. Ya iyalah, di mana-mana kalau baru ketahuan sama bini tua kalau ternyata punya istri muda, Ya pasti takut lah sama bini tuanya. Mana mungkin dia nongol kesini. Ngarep. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
hamba kembali padamu. Dengan kelemahan dan ketidakberdayaan ini, hamba sadar hamba sudah berbuat dosa pada istriku. Hamba sangat sayang pada istriku, ya Allah. Hamba sangat mencintainya lebih dari apapun itu. Mohon bimbing hamba, ya Allah. Bimbing hamba supaya bisa bawa Arini kembali ke pelukan hamba. Jangan biarkan apapun mengganggu perkawinan kami, ya Allah. Karena perkawinan kami semata-mata hamba jalani untuk menggapai ridho-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Arini, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apa kamu tahu seberapa besar kerinduanku padamu? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu hari ini. Semuanya terasa hampa. Kamu adalah tujuan hidup aku. Tanpa kamu, apa artinya hidup ini? Apa iya aku harus telepon Arini sekarang? Mas Pras, sedang apa Mas Pras sekarang? Apa dia sedang bersama perempuan itu? Tentu saja, dia punya tanggung jawab lain selain hanya untuk memikirkan aku. Dia pasti sibuk bersama perempuan itu. Rin, nanti bawangnya kamu... Rin, kamu nangis? Enggak, Bu. Karena bawang. Apa lebih baik aku telepon ke rumahnya saja? Assalamualaikum. Halo? Halo, ini siapa ya? Ini pasti kamu, Pras. Saya tahu itu. Ayo bicara, Pras. Jangan jadi pengecut kamu. Kamu sudah menyakiti hati anak saya. Dan sekarang, kamu menghindar. Gak berani menghadapi saya. Jadi laki-laki, Pras. Jangan jadi pengecut. Sampai kapan kamu diam, Pras? Kamu berani yang mempermainkan saya. Bu, itu suara ayah kan? Kok ayah teriak-teriak gitu, Bu? Dengar ya, Pras. Kamu jawab sekarang juga. Atau kamu jangan menyesal dengan apa yang saya bisa lakukan. Assalamualaikum, Ayah. Maaf. Bukannya aku tidak mau bicara sama Ayah. Tapi apa? Aku udah ngerasa nggak ada muka lagi di depan Ayah. Oh, jadi sekarang kamu sadar? Kamu sadar kamu sudah menghancurkan keluarga saya? Iya, Ayah. Saya sadar. Saya sudah melanggar janji setiaku sama Arini. Pras. Kalau kamu laki-laki gentle, temui saya. Kita bicara serius. Ayah, apa tadi itu Mas Pras? Iya, suami kamu itu benar-benar pengecut. Berani-beraninya dia mempermainkan keluarga kita. Maafin Mas Pras ya, Ayah. Karena udah buat Ayah marah. Pasti sekarang Ayah membencinya. Hari ini, Ayah nggak membenci Prasetya. Tapi Ayah sangat benci apa yang dia sudah lakukan terhadap kamu. Iya, Ayah. Aku ngerti.
Atas nama Mas Pras aku minta maaf sama ayah. Ngapain kamu minta maaf atas nama Prasetya suamimu itu? Dia udah jahat sama kamu. Gak pantas dapat maaf dari kamu. Bu, tapi selama aku masih terikat dengan pernikahan yang sah ini, selama itu pula aku berkewajiban menganggap Mas Pras sebagai suamiku. Ya sudah kalau begitu, ayah akan cari cara secepatnya. Supaya kamu gak menganggap dia sebagai suami kamu lagi. Saya minta sekarang juga, kamu cerai dengan Arini. Udah dapetin pengacara yang pas. Ini tuh harus diselesain secepatnya. Tinggal tunggu waktu aja untuk ngomong sama Arini. Betul banget tuh Sita. Aku tuh udah gak tahan banget ya ngelihat Arini tuh disakitin kayak gini. Pras tuh gak punya hati banget tuh gak? Tunggu. Ini hari-hari masa depan. Tolong. Kalian jangan pakai emosi. Sabar dulu. Emangnya nggak ada jalan lain apa selain cerai? Tolong dong, kasih kesempatan Pras buat ngomong dulu, menjelaskan dulu. Dia pasti ini ada sesuatu kenapa dia melakukan ini. Bener tuh kata Amran, kalian tuh harus sabar dulu ya. Kan kalian tahu, kita berdua ini sahabatan Pras udah lama banget nih. Dan gue yakin betul nih, si Pras nggak akan bertindak seperti ini kalau bukan karena hal penting. Kalian semua tuh sadar gak sih yang jadi korban di sini tuh siapa? Harusnya kalian tuh ngebelain Arini. Tahu nih, ini semua tuh karena kalian juga tau gak sih? Coba ya kalian tuh gak usah ngerahasiain soal pernikahan Pras sama si Meros itu. Jadi kan gak kayak gini. Tunggu. Bukan ya. Kita ini bukan mau ngerahasiain ya. Nih perkara hari ini itu tuh kita juga baru tahu. Kita juga baru denger, baru dijelasin sama Pras sih. Yap. Bukan soal kita nutupin, enggak ada. Pokoknya ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Arini, aku bakal tuntut kalian berdua atas tuduhan pengkhianatan persahabatan. Kok jadi kita sih? Lagian kalian bukannya bilang dari awal sih. Kalau misalkan kalian bilang dari awal, seenggaknya kita bisa melakukan sesuatu kan untuk mencegah perkawinannya Pras sama tuh wanita. Pelan-pelan dong kalau ngomong. Aduh, kan gak enak kalau orang-orang banget sih. Ini tempat umum nih. Aduh, kan Ani udah bilang sama ente, jangan sampai keceplosan. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tiada tempat untukku kembali selain kepadamu. Ya Allah, bantulah aku keluar dari permasalahan rumah tangga ini. Aku meminta kekuatan darimu ya Allah, atas apa yang nanti akan aku dengar dari mulut Mas Pras. Apapun itu, aku akan menunggu sampai engkau memberikanku jalan keluar atas persoalan rumah tangga ini. Karena aku yakin Mas Pras adalah suami yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selama ini Mas Pras memang menginginkan bayi laki-laki. Dan aku tidak bisa memberikannya. Tapi mengapa Mas Pras harus mendapatkan dari perempuan lain? Nomor siapa ini? Iya, halo. Assalamualaikum. Di mana kamu, Pras? Ayah? Iya. Ini aku baru mau berangkat ke kantor. Pras, temui saya di kafe seberang kantor. Sekarang juga. Saya tunggu kamu. Baik. Ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Duduk. Saya nggak perlu basa-basi lagi. Saya cuma ingin menagih janji kamu sama Arin. Supaya semuanya makin jelas. Saya bawa pengacara. Sesuai kesepakatan kita. Karena kamu sudah melanggar janji kamu sama Arin. Saya minta sekarang juga. Kamu cerai dengan Arin. Masya Allah. Ayah, aku mohon ayah jangan lakukan itu. Aku akan jelaskan semuanya ke Arini ayah. Tapi tolong ayah beri aku kesempatan. Pras, saya nggak yakin Arini mau mendengar penjelasan kamu. Setelah apa yang kamu lakukan pada Arini. Apalagi hari ini. Saya, yang notabene seorang laki-laki, ikut merasakan sakitnya pengkhianatan yang kamu lakukan, Pras. Aku paham kekecewaan ayah. Maka dari itu, aku harus jelaskan semuanya ke Arini. Nanti setelah aku ngomong ke Arini, ayah, aku pasrah. Apapun keputusan Arini, aku akan terima, ayah. Ya Allah, aku mohon, permudahlah urusanku. Berikanlah cahaya penerangmu pada mertuaku, ya Allah. Aku memang dalam posisi yang salah. Tapi aku harap aku diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Oke. Saya kasih kamu waktu 2 hari. Kalau sampai lebih dari itu, saya anggap kamu sudah memutuskan untuk bercerai. Alhamdulillah. Ayah, terima kasih banyak. Terima kasih, ayah. Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih. Puji syukur hamba panjatkan kepadamu. Saya bukan manusia yang tanpa hati, Pras. Karena bagaimanapun juga, yang meridoi dan yang bisa menghentikan pernikahan kamu itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya berpihak pada Arin. Bukan semata-mata karena Arin anak saya. Tapi dia itu korban. Dan saya yakin kalau Arin itu tak bersalah.